Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaumi utawi pira-pira fardune poso. Arba'atu asya'a iku papat pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah suwijine arba'at an-niyatu iku niat. Oleh niat bil qalbi kelawan ati. Fa in kana mongko lamun ana apa as-shaumu apa poso ana iku fardun iku poso fardu poso wajib ka Ramadan kaya poso Ramadan au nadar utawa iku poso nadar fala buddha mongko wajib mongko ora kena ora apa min iqa'i niati saking nibake niat oleh nibake lailan ing dalem wektu bengi kaya jibulan wajib apa ta'yinu apa ta'yin atau nentokake fi shaumil fardhi ing dalem poso fardu ka Ramadan kaya poso Ramadan wa akmalu niyati sumihi utawi sempurnane niyate posone wong iku ayakula iku arep ento ngucap sapa asyakhsu sapa awak-awakan ngucapan dawuh nawa itu sumagatin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanata lillahi ta'ala atau fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala manane nawa itu wis niat ingsun sumagatin ing poso saesuk an adai fardhi Ramadhani hadhihi sanati saking nekane fardune bulan Ramadan tahun iki lillahi karena Gusti Allah tingkah Allah taala hale wis maha luhur sapa Allah. Fardu-fardunya puasa atau rukun-rukun puasa itu ada 4. Maksudnya rukun itu apa? Rukun itu hal-hal yang harus dipenuhi, harus dilaksanakan saat puasa. Nah, apa saja rukun puasa 4 itu? Yang pertama adalah niat. Niat di dalam hati, harus pakai hati, tidak cukup diucapkan dengan lisan, harus di dalam hati. Jika puasa seseorang itu merupakan puasa fardu, maka harus melafalkan atau mengucapkan niat dalam hati tadi harus pada malam hari, tidak boleh melewati imsak saat niat. Jadi niatnya harus ketika sebelum imsak pada malam hari jika puasanya puasa wajib atau puasa nadar. Jika puasa sunnah maka boleh diucapkan atau dilafalkan dalam hati setelah imsak, yang penting sebelum waktu istiwa. Adapun niat yang sempurna jika puasanya adalah puasa fardu, misalnya puasa Ramadan adalah nawaitu shaumaghatin an adai fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Begitu bunyi niatnya yang harus diucapkan di dalam hati. Itu yang pertama. Rukun yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho iku al-imsaku iku ngeker utawa nahan anil akli saking mangan. Yang kedua adalah menahan dari makan, jadi tidak boleh makan saat puasa. Wasyurbi lan saking ngombe, dan berikutnya adalah harus menahan dari minum, tidak boleh makan, tidak boleh minum saat puasa. Wa in qalla lan senajan sithik apa al-maqul apa perkara kang dipangan wal masyrub bulan perkara yang diombe, walaupun yang dimakan itu sedikit atau yang diminum sedikit tetap tidak boleh dimakan atau tidak boleh diminum. Inda ta'amudi dalam nalikane jarak, kalau memang sengaja itu tetap membatalkan puasa. Jika sengaja memakan atau minum walaupun yang dimakan atau diminum itu sedikit, itu tetap tidak boleh, harus ditahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum walaupun sedikit. Fa in akala mukalamun mangan sapa wong nasian halilali, nasian halilali au jahilan utawa ora arti, lam yaftur mongko ora batal apa poso. Jika ketika saat dia makan
itu dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Atau dalam keadaan tidak tahu maksudnya ya tidak tahu kalau itu membatalkan puasa, dengan syarat masih ada terusannya. Ingkana lamun ana sapa wong ana iku qori ba'din iku cedhak mangsane cedhak bil islami kelawan agama Islam, au nasya'u ta tukul sapa wong baidan halu kang adoh ane ulama saking pira-pira ulama saking wong alim. Wa illa lan lamun ora cedhak mangsane kelawan Islam utawa dia tumbuh di tempat yang jauh dari ulama, aftara maka batal apa puasa, tetap membatalkan puasa. Maksudnya begini, kalau orang yang lupa saat makan atau minum jelas tidak membatalkan puasa karena memang lupa. Nah ini seandainya ada kasus orang tidak tahu kalau makan atau minum itu membatalkan puasa, jika memang dia berada di masa yang masih dekat dengan Islam, atau dia berada di tempat yang jauh dari ulama sehingga dia tidak sempat untuk belajar ilmu agama, maka ini dia orang yang tidak tahu hukum tadi tidak apa-apa, tidak batal. Tapi kalau dia itu dekat dengan ulama, bisa mengaji, bisa menimba ilmu, kok dia tidak mau menimba ilmu dan akhirnya dia tidak tahu kalau itu membatalkan puasa, kalau makan dan minum itu membatalkan puasa, maka tetap batal karena dia bisa mengaji. Kecuali kalau memang dia di tempat terpencil yang jauh sekali dari ulama, jauh dari pengajian, maka ini tidak batal. Ini bagi orang yang tidak tahu ilmunya. Wasalifu tawi kang kaping 3 iku aljima, iku menahan diri dari jima. Yang pertama niat, yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum, yang ketiga adalah menahan diri dari jima. Jima itu apa? Berhubungan suami istri. Amidan hale wong kang jarak, amal jima olan anapun utawi jima, nasian hale wong kang lali, fakal akli mongko iku kaya mangan, nasian hale lali. Jika jimanya atau berhubungan badan suami istri ini tidak sengaja atau lupa, dia lupa kalau sedang berpuasa, maka tidak membatalkan puasa, lanjut terus puasanya walaupun dia sudah terlanjur berhubungan suami istri, karena dia dalam keadaan lupa kalau dia sedang dalam keadaan puasa. Warrabi'u kang utawi kang berpapat ikut ta'ammudul qaim, maksudnya adalah menahan diri dari jarak mutah-mutah. Rukun yang berikutnya yang keempat adalah menahan dari muntah-muntah yang disengaja. Falau ghalaba lan lamun nglindhehu wong apa alqai apa muntah-muntah lam yabtul mengko ora batal apa puasa. Ini yang membatalkan puasa ini sengaja muntah-muntah. Kalau tidak sengaja, misalnya dalam perjalanan dia naik mobil atau naik kereta, kemudian dia mabuk perjalanan ingin muntah, tidak bisa ditahan, maka kasus yang seperti ini tidak membatalkan puasa karena tidak disengaja. Yang membatalkan tadi yang sengaja. Itu rukun-rukun puasa ada 4, saya ulangi. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum, yang ketiga menahan diri dari jima, dan yang keempat menahan diri dari sengaja muntah-muntah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.